Jelas, Pak? Ya, Jelas, Pak? belum. Muncul Pak Ardian. Belum nampak Belum Pak muncul, Ardian. Bapak. Mungkin dipilih window aja Udah. Pak Ardian. Itu kan tab. Yang apa Pak? Tunggu. Sorry, Pak. Sorry. Ulang. Yang jendela aja Pak Ardian, jangan yang tab. Jendela. Sorry. Window, ya? Window. Iya, Pak, ya. Oke. Window, ya. Tunggu, Dik. Bapak, share dulu, Dik. Tadi kami buat es krim Oreo. Udah, Pak? Nampak, Pak? Sudah. Iya. Dibesarkan dikit Pak. Lagi, Pak? Ya lagi. Biar jelas. Nah, lagi. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini awal kapal pertama, Pak. Pembuatan rencana evaluasi proses pembelajaran. Terus nama saya. Nanti judulnya diganti Pak. Ardian, Apa ini, Pak? rencana evaluasi. Ya. Rencana evaluasi. Ini nggak usah, Pak. Ya, rencana evaluasi. Proses. Udah, Pak, ya? Ya. Ya, proses pembelajaran nggak usah. Baik. Ini rencana. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Yang pertama, jurnal refleksi sesuai dengan di LMS. Adapun tadi yang saya mampu menerapkan cara perawatan sistem pelumasan. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, Pak, ini saya ambil yang pengetahuan saja, Pak. Ya, yang pengetahuan saja. Saya coba untuk membuat evaluasinya. Nanti untuk di prakteknya nanti saya buat tersendiri, dibedakan gitu, Pak. Jadi, Pak, gini. Untuk direfleksi di jurnal refleksi, saya beda dari rekan-rekan yang lain, Pak. Nah, jadi saya mengambil model yang 4F ini, Pak. Yang melalui peristiwa, ya kan? Baru feeling, perasaan, karena dia berhubungan dengan pengetahuan aja, baru finding, baru yang terakhir future. Jadi di sini adapun pernyataannya, ceritakan pengalaman Anda setelah menerapkan rencana aksi di kelas. Apa kira-kira hal baik atau hal buruk yang dialami pada proses tersebut. Nah, baru yang kedua, apa kira-kira perasaan Anda ketika menerapkan rencana aksi tersebut di kelas? Pada saat apa Anda sangat bahagia, senang, excited, dan pada saat apa Anda merasa sedih atau kecewa atau marah? Baru untuk di finding ditemukan mengapa Anda mengalami hal tersebut ataupun kesulitan dalam penerapan rencana aksi. Bagaimana perasaan Anda mempengaruhi sikap Anda saat itu? Apa hal baru yang Anda ketahui mengenai diri Anda dan siswa setelah proses BBM ini? Baru yang terakhir, untuk future, apa kira-kira rencana aksi tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari proses itu? Gitu. Ya, jadi saya mengambil model ini, Pak, karena dia berhubungan hanya untuk pengetahuan saja. Nah, jadi contoh satu untuk respon jawaban saya mengembangkan peristiwa yang ada di lokal setelah saya menyampaikan aksi saya, Pak. Baru ini refleksi, jurnal refleksi, formnya. Baru yang kedua, ini lembar observasinya, Pak. Saya kira ini mirip
sama ya mungkin sama Pak Riki, Pak Apri sebelumnya. Ya tentu umumnya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan Pak ada salam biasa Pak. Baru di salam nanti kita menilai guru kira-kira kita tampilkan enggak itu. Nah, secara otomatis nanti kita centang, ya Pak. Kemudian nanti motivasinya kita sampaikan enggak, nah, persepsinya kita sampaikan enggak, kalau iya, kalau tidak, kalau iya kita centang, kalau tidak ya centang juga. Baru yang kedua, kegiatan intinya Pak memang harus ada, ya. Untuk modelnya karena model PBL ini memang sintaknya memang ada 5 Pak, langkah-langkahnya yang memang harus diterapkan kalau PBL. Mungkin kata Bapak tadi, kalau yang model lain sintaknya mungkin ada 5, tapi berbeda cara mengoperasikannya. Ya, yang pertama ini Pak, sintak yang pertama ini dia mengorientasikan proses pembelajaran Pak ke siswa. Baru yang kedua mengorganisasikan. Baru yang ketiga membimbing siswa. Baru yang keempat, sintak yang keempat ini mengembangkan dan menyajikan hasil. Baru yang kelima ini sintaknya Pak, langkah-langkahnya menganalisis dan mengevaluasi proses. Itulah mungkin keterangan dari sintak masing-masing ini Pak. Baru yang terakhir, prosesnya penutup Pak. Di kegiatan penutup itu kita wajib menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita tampilkan. Baru yang kedua, adapun kita sampaikan materi-materi untuk pertemuan selanjutnya. Baru yang terakhir Pak, tetap kita laksanakan penutup. Itu ditutup dengan doa. Itu lembar observasi Pak. Kemudian masuk yang ketiga, rencana saya penilaian hasil wawancara. Nah, sama saja Pak, wawancara kita eksplor penyebab masalahnya dari teman sejawat, baru nanti wawancaranya alternatif solusinya dari teman sejawat juga. Minimal 2. Baru dengan kepala sekolah atau pakar Pak, saya anggap ini kepala sekolah. Baru dengan guru Pak. Ya, itu dia Pak. Ini belum saya isi memang, ini rencana form saya, inilah dia bentuknya Pak. Kemudian yang keempat Pak, hasil survei pada siswa. Nah, ini saya memang agak beda sedikit lah dari kawan-kawan yang tadi. Nggak terlalu banyak Pak. Jadi saya buat formnya seperti begini. Jadi saya satukan dia formnya Pak. Jadi untuk survei terhadap siswa, saya hanya 7 item atau 6 item aja Pak, sedikit yang saya tanyakan di sini. Saya tahu ya kira-kira saya kuasai dari pembelajaran ini. Ya kalau kira-kira setuju, centang setuju Pak, tidak setuju dan ragu-ragu. Ya, ada Pak ragu-ragu opsional lagi Pak. Nah, jadi nanti kita jelaskan apa itu kira-kira ragu-ragu Pak. Baru dari survei orang tua Pak. Nah, survei orang tua juga begitu Pak. Dari itemnya ada setuju, kalau memang kira-kira setuju, tidak setuju dan memang ragu-ragu. Oh ini itemnya ini belum diganti nih Pak. Baru yang ketiga survei pada guru atau kepala sekolah. Ya. Ini untuk pada yang dinilai nanti. 4 item atau pernyataan yang saya ambil di sini formnya, kejelasan tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini ada poin 1 sampai 5. Jadi untuk keterangan 1 sama Pak di sini, untuk rating 1 itu Pak, kalau dia mencentang rating 1, kejelasan tujuan pembelajaran, misalnya di centang 1, itu low. Artinya apa? Itu perlu perbaikan. Jadi guru tersebut melakukan perbaikan, harus disampaikan kira-kira, harus dijelaskan sedemikian jelas-jelasnya tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga Pak, ini misalnya di centang 3, untuk rating 3, itu sedang berarti kategori bisa memuaskan dia. Berarti tidak perlu perbaikan. Baru yang kelima Pak, height inilah memang yang kita harapkan sangat memuaskan, karena memang guru itu harus menyampaikan tujuan pembelajarannya, siswa ini harus mampu. Itu dia Pak. Ya, kemudian hasil survei yang terakhir, artefak hasil belajar siswa Pak. Jadi artefak ini
saya ambil dari rubrik penilaian, karena pedoman saya untuk membuat evaluasi ini hanya pengetahuan. Ya, jadi teknik saya Pak di sini saya pedoman observasi dari sikap dulu Pak. Dari sikap itu bagaimana kalau kira-kira dia selalu apabila melakukan sesuai dengan pernyataan, dia poinnya 4. Kalau dia apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan, nilainya 3 dan seterusnya Pak. Kemudian saya buat petunjuk penskoran Pak. Ya, penskoran. Jadi skor nanti yang diperoleh atau skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Nanti kita konversi Pak. Kemudian perhitungan skor akhirnya menggunakan rumus sederhana aja Pak. Skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 4. Dapatlah skor akhirnya Pak. Kemudian form observasi sikap spiritualnya begini Pak saya bikin. Untuk menampilkan yang tadi. Ya, jadi aspek pengamatan, kalau untuk sikap spiritual, kita berdoa dulu sebelum melakukan sesuatu. Apabila kalau nanti skornya 1, berarti dicentang 1 Pak. Sampai dia ada 4 item untuk aspek pengamatan, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kebesarannya. Itu spiritual Pak. Kemudian yang kedua petunjuk observasi sikap disiplin Pak. Ini sama aja sikap disiplin. Ya, sikap disiplin ini nanti guru yang ngisi pada kolom nanti untuk di skor yang di bawah Pak, nanti ada model centang juga dia Pak. Jadi kriterianya Pak di sini ada 2. Apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai dengan aspek pengamatan, berarti ya centangnya Pak gitu nanti. Kalau ya kita centang gitu. Apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai dengan aspek pengamatan, tidak. Nah, nanti kalau jawaban ya diberi nanti skor 1. Jawaban tidak nanti diberi skor 0. Sama Pak, rumusnya menggunakan sama tadi, skor yang diperoleh bagi skor yang tertinggi kali 4, itulah skor akhirnya. Kemudian instrumennya Pak, begini Pak instrumennya. Nah, saya buat begini Pak. Nama peserta didik, kelas, kapan kira-kira kita buat pengamatannya, baru apa materi pokoknya kita amati. Ya, sikap yang diamati Pak, masuk kelas itu tepat waktu enggak? Ya, gitu Pak. Ya kalau dia kira-kira tepat waktu, kita centang iya Pak. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, tepat atau tidak? Begitu Pak. Ya, kemudian observasi sikap santun Pak. Ini sama. Sikap santun itu untuk mengetahui sikapnya. Sama Pak, sama yang tadi sikap jujur ya kalau nggak salah. Ada 4 ini, selalu apabila melakukan sesuai pernyataan, dia poinnya 4. Nah, ini dia. Kemudian sama juga nanti untuk penskoran dipakai dengan rumus ini Pak. Nah, kemudian nanti instrumen observasi sikap disiplin sama dengan observasi sikap sama dengan ini dia Pak. Apabila menghormati orang yang lebih tua, skornya kalau dia 4, berarti 4 centang Pak, gitu dia. Kemudian yang terakhir Pak, observasi sikap tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Bersama nih Pak, tanggung jawab. Adapun aspek pengamatan yang kita lihat itu apabila dia melakukan tugas individu dengan baik, ya kalau skornya 4, centang 4 Pak. Kemudian yang terakhir, jujur Pak, sikap jujur, sorry. Belum terakhir ini, agak banyak ini Pak. Jadi untuk instrumen observasinya sama Pak. Ya gini juga. Apabila kita amati tidak menyontek dalam mengerjakan ujian ulangan, ya ini jujur, ini kejujuran dia ini. Ya kalau memang kira-kira tanya kan, kita buat nanti 4, jujur ya kita centang 4 Pak. Nah kemudian yang F Pak, ini evaluasi tentang nilai pengetahuannya. Adapun kisi-kisi yang saya tampilkan sesuai dengan mata pelajaran atau KD yang setelah saya buat karena pengetahuan Pak ya. Ya ini KD-nya menerapkan cara perawatan sistem perumahan, indikatornya mampu menjelaskan komponen, tujuannya setelah mengamati ya video peserta didik mampu menjelaskan komponen.
Adapun Pak, indikator soalnya di sini mampu mengelompokkan komponen-komponen. Jadi Pak, soal saya berbentuk esai Pak. Berbentuk esai yang saya pilih berbentuk esai, Nomor soalnya nomor 1. Gini dia Pak. Jadi ada 3 indikator pencapaian kompetensi. Jadi 3-tiganya saya buat kisi-kisi soalnya Pak. Nah, gini dia. Ini, kemudian inilah bentuk soalnya Pak. Bentuk soalnya ada 5 butir, hanya 5 butir Pak. Saya bikin untuk esai, biar supaya nanti untuk menilainya pun juga nggak terlalu repot, karena memang tingkat kerumitan soal esai itu Pak memang lebih tinggi Pak ternyata memang daripada soal objektif Pak. Ini soalnya Pak. Kemudian saya buat kunci jawabannya di sini Pak, di bawah. Dalam sistem pelumasan lengkap Pak, saya buat jawabannya sampai diagram olinya pun saya buat untuk menentukan, biar supaya untuk nanti mengetahui perbandingan anak-anak. Oh iya, ternyata ada jawabannya gitu. Jadi mereka pun agak semangat juga gitu Pak. Kemudian yang terakhir ini Pak, rubriknya. Jadi saya buat rubrik penilaiannya. Jadi kriteria yang dinilai itu Pak, ternyata saya buat ya ada 5 juga. Peserta didik mengerjakan dengan soal yang diberikan jelas itu maksimal Pak, 4 dan seterusnya Pak, dan seterusnya. Jadi nilai yang rumus yang saya pakai juga sama seperti yang di atas Pak. Skor yang diperoleh nanti berapa, yang maksimalnya berapa dari keseluruhan dikali 4, dapatlah Pak skor akhirnya, itulah nilai akhirnya Pak. Mungkin begitu Pak, untuk penampilan rencana saya Pak, ini rencana Pak. Terima kasih Pak. Pak Besar, yang sempat sudah cukup banyak. Pak Besar mungkin menyampaikan. Tadi saya juga melihat detailnya. Oke, nggak apa-apa. Standby dulu Pak Besar ya. Kita standby dengan siswa di luar rame. Siap, monggo. Oke, sekalian ya, Pak Besar standby dulu, nggak apa-apa. Ya, nanti komentarnya di akhir, nggak apa-apa. Oke, yang terkait dengan Pak Ahmad Tadian itu satu terkait dengan refleksi tadi, coba Pak. Jadi perlu diisi rencana jawabannya. Refleksi. Rencana? Yang pertama. Refleksi ya Pak, refleksi. Ini Pak, ini saya beda dari kawan-kawan ini. Ya, nanti perlu ditulis nih Pak, jawaban sementaranya. Iya Pak, betul. Iya Pak, iya. Ini jawaban yang. Jadi sebelum diunggah perlu dilengkapi Pak. Siap. Jawabannya ini untuk memudahkan kita ya, dalam nanti mengisi, karena jawabannya tentunya bisa lebih panjang. Iya. Pak, sebelum itu Pak, halo Pak, boleh kan Pak pakai yang model ini Pak ya? Boleh Pak ya? Iya, respon jawabannya ceritakan pengalaman Anda, boleh. Pada saat menerapkan rencana aksi, siswa bisa menerima hasilnya dengan tertib dan benar. Ya, ceritakan pengalaman Anda setelah menerapkan rencana aksi. Siap. Kita sendiri Pak. Ya, jawabannya apa yang memungkinkan nanti siswa dapat memahami perbaikan dari pembelajaran yang kita tawarkan atau kita pecahkan ya. Mungkin tidak nanti lihat contoh seperti Pak Apri Pak Ian juga ya. Oke. Ceritakan pengalaman Anda. Hal baik dan buruk yang Anda alami pada proses tersebut. Sebab bisa menerima pelajaran dengan tertib. Jadi akan harapan mengenai jawabannya itu. Harapannya ya, dengan kenyataan yang ada itu, apa yang bisa diberikan kepada siswa untuk perbaikan pembelajaran, sehingga siswa nanti bisa meningkatkan prestasi misalnya gitu. Jadi misalnya ini
siswa bisa menerima pembelajaran dengan tertib dan senang. Artinya menerima pembelajaran tertib dengan konteksnya apa, Pak? Pembelajaran secara apa ini? Terkait dengan solusi yang ditawarkan, Pak. Tetap patokannya itu ya. Oh iya Pak ya. Iya. Jadi solusi yang ditawarkan apa sih? Jika menerima pembelajaran dengan tertib dan senang, ini menjadi agak lebar ya. Pembelajaran dengan tertib dan senang. Mungkin perlu fokus kepada materi, Pak. Menerima pembelajaran, harapannya gimana? Lebih termotivasi atau lebih rajin belajar atau yang mana? Termotivasi nih Pak, termotivasi dia. Iya, Berarti lihat topik masalahnya apa, kemudian solusinya apa, dilihat kembali. Kan urutannya itu. iya Pak ya. Iya. Mungkin juga untuk yang feeling sebenarnya penjelasan tersebut di kelas. Harapannya gimana ini nanti jawabannya. Kemungkinan responnya tutup patokannya dengan solusi yang ditawarkan itu. Iya, Pak, ya. Jangan keluar dari itu. Ada yang terkait dengan motivasi, ada yang terkait dengan literasi misalnya. Monggo. Iya Pak ya. Nah, jadi kalau masih umum ya, agak susah ini. Artinya tetap bahwa yang kita tawarkan adalah refleksi terkait dengan masalah yang muncul, kemudian solusi ya, atau penyebab masalah yang utama, kemudian yang ketiga solusi yang perlu kita berikan. Nah, solusi itu harus mewarnai dari setiap artefak seperti ini atau refleksi yang kita munculkan. Kalau yang terakhir kan ada produknya seperti apa. Kalau ini juga gitu. Evaluasinya terhadap perbaikan yang kita tawarkan itu apa? Siswa dapat menerima pembelajaran dengan tertib dan senang. Ini kaitannya dengan apa? Misalnya dapat termotivasi dengan belajar. Karena solusi saya adalah meningkatkan motivasi gitu. Sehingga motivasi itu clue-nya atau kata kuncinya dipakai terus. Oh iya Pak ya. Ini berarti menentukan pembelajaran dengan tertib sejak bisa. Selama ini apakah siswa tidak tertib? Masalahnya tidak tertib apa-apa. Kembali ke masalahnya. Jadi masalahnya dilihat di awal, apa itu? Kira-kira masalahnya apa, Pak? Yang ditawarkan kemana? Yang muncul kemana? Kemungkinan masalah yang... Motivasi Pak, motivasi belajarnya kurang Pak. Kenapa? Oh ya. Jadi siswa bisa menerima pembelajaran dengan apa? Dengan termotivasi ya Pak ya. Motivasi ya Pak ya. Motivasi tinggi misalnya. Itu tetap ada clue atau kata kunci dari masalah. Jangan lepas. Kalau ini nanti menerima pembelajaran dengan tertib, artinya ini ada masalah ketidaktertiban dalam menerima pembelajaran. Sehingga prestasinya menurun misalnya. Jadi tertib, tidak menerima pembelajaran dengan tertib. Harapannya menerima pembelajaran dengan tertib. Ini dikaitkan dengan masalah yang muncul, Pak. Masalah yang teridentifikasi. Kemudian dari yang teridentifikasi itu mana yang paling utama, paling kuat untuk diberikan solusi. Dengan beberapa kemungkinan solusi. Kemudian ditentukan solusi yang paling tepat. Ini jangan lupa untuk mengikut pada bahasan awal ya, tentang masalah pembelajaran. Di sini adalah memberikan
Ya. Kan semesti untuk masalah pembelajaran. Lalu topiknya apa? Tentang motivasi atau tentang yang lainnya. Dan nanti respon jawabannya tetap mengarah pada masalah yang muncul, Pak. Sampai pada kemungkinan penyebab masalah,